Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suminar Ayu Suryaningsih dengan NIM 2406048080 dari kelas Teknik Komputer C semester 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat guna memenuhi tugas akhir saya dengan judul Sistem Penjualan Sederhana. Jadi di era digital saat ini tuh kan kebutuhan akan solusi teknologi berbasis teknologi itu kan semakin meningkat nih. Jadi pelaku-pelaku usaha itu memerlukan alat bantu yang bisa mempermudah pekerjaan mereka dalam mencatat penjualan transaksinya, mencetak struknya, juga laporan-laporan keuangan mereka. Nah, proyek ini itu dia berfokus pada pengembangan kebutuhan dari pelaku-pelaku usaha tersebut. Tapi program ini itu belum sepenuhnya sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut lagi. Jadi proyek ini itu berhasil memberikan solusi yang praktis bagi para pelaku usaha dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan hasil penjualan mereka secara efisien. Jadi walaupun program ini tuh punya keterbatasan, tapi program ini bisa menjadi landasan untuk menuju program yang lebih kompleks dan canggih. Dengan pengembangan yang tepat, program ini tuh berpotensi banget menjadi alat yang mendukung dalam operasional bisnis yang lebih luas. Nah, jadi sekarang kita langsung aja ke pembahasan programnya. Nah, di baris pertama di sini ada import datetime. Fungsi import datetime ini sendiri itu untuk menangani variabel-variabel yang akan kita gunakan, yang akan kita panggil waktunya gitu. Nanti kita akan jelasin di baris yang ada dipanggil datetime-nya itu. Nah, di baris keempat nih ada sales data kan. Di sales data ini nanti kita tempat menyimpan dari data-data penjualan yang udah kita input. Di baris kelima di sini ada total sales report. Nah, variabel total sales report ini kita pakai pas menyimpan ke laporan total penjualannya itu. Nah, di baris ke-8 ini ada dev input sales. Nah, kenapa kita pakai dev di sini? Biar di programnya itu kita bisa ngelompokin programnya itu menjadi bagian-bagian yang kecil biar dia lebih terstruktur gitu, lebih terorganisir. Nah, ini kan di baris ke-9 ada print input penjualan. Walaupun nanti di programnya itu dikasih pilihan opsi gitu, tapi biar rapi aja gitu ada tulisan input penjualannya. Terus abis itu di sini ada variabel transaction. Nah, transaction ini nanti gunanya untuk menyimpan transaksi dari inputan itu sendiri. Di baris ke-11 ini ada transaction ID. Variabel transaction ID ini untuk bikin kode transaksi otomatisnya gitu. Jadi nanti pas pas di laporan penjualan, pas dicetak struk itu kita memerlukan kode transaksi ini. Kita harus input kode transaksinya baru struknya itu keluar gitu. Di ke-13 di sini ada kita pakai perulangan while. Di dalam perulangan ini ada variabel nama barang, harga barang, sama jumlah barang. Nah, 3 baris itu yang meminta input dari pengguna. Terus di sini di baris ke-18 ada total harga. Jadi total harga ini diperoleh dari harga barang dikali jumlah barang. Terus langsung dimasukin ke variabel transaction itu yang tadi di atas. Nah, di sini di transaction itu kita masukin nama, harga, jumlah, sama total dari inputan yang sudah dimasukin sama pengguna itu. Di baris ke-26 ini ditanya ada tambahan barang lagi nggak? Kalau ada, jadi kasirnya nanti ketik Y kalau ada tambahan barang. Break. Nah, terus di baris ke-30 di sini dimasukin inputan yang tadi itu dimasukin lagi ke variabel sales data. Nah, yang di variabel sales data ini yang dimasukin itu ID transaksinya, tanggal, sama barang,
yang udah diinput tadi. Nah, setelah semuanya diinput sama programnya, nanti outputnya itu akan keluar bilang penjualan berhasil disimpan dengan transaksi ID. Nah, transaction ID yang tadi kita bikin variabel yang di atas itu dipanggil di sini. Di baris ke-39 ada lagi output bilang cetak struk penjualan. Biar rapi ya guys. Di baris 40, if not sales data, ini maksudnya kalau data penjualannya nggak ada, maka ada output yang keluar bilang tidak ada transaksi untuk dicetak. Nah, terus lanjut lagi ke baris 44, transaction ID. Nah, ini kalau mau mencetak struk yang saya bilang tadi, di sini ada diminta ID transaksi dari pengguna. Setelah menginput barang kan ada tuh bilang penjualan berhasil disimpan dengan ID transaksi bla 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 bla. Kalau mau mencetak struknya itu harus memasukkan ID transaksi yang disebutkan saat menginput barang tadi. Baris ke-45, transaction sama dengan next T40 in sales data. Ini fungsinya dia mensinkronkan gitu. Apakah ada ID transaksi yang kita masukkan itu ada nggak di variabel sales data itu, di datanya itu ada nggak? Kalau nggak ada, nanti akan ada output keluar bilang ID transaksi tidak ditemukan. Nah, tapi kalau ada, struk penjualannya baru akan keluar. Outputnya bilang struk penjualan, terus ada tanggalnya, transaction tanggalnya dipanggil di sini di baris 52. Nah, sekarang kita lanjut ke for item in transaction, baris ke-52 ya. Ini for item in transaction barang, maksudnya itu untuk di item barang itu yang di print adalah nama itemnya, terus jumlahnya sama harganya. Jadi di baris ke-55 di sini ada total amount. Nah, total amount ini nanti di struk belanjanya itu akan keluar ini tuh transaksi yang keberapa gitu. Terus abis itu di baris ke-56 ada for item in transaction barang. Maksudnya di sini itu untuk data barang itu yang outputnya akan keluar nama barangnya, jumlahnya sama harga barangnya. Jadi sama total barangnya, total harga barangnya itu berapa. Baris 58 total amount plus sama dengan item total. Ini maksudnya di total amount ini langsung nanti dia masukin ke variabel total amount itu. Terus print langsung ke total bayar dan dikasih tahu totalnya itu berapa. Terus ke baris ke 63 di sini ada total sales report .append. Jadi dia kayak langsung menyimpan ke laporan total penjualannya itu begitu. Terus di baris ke-66 di sini ada dev sales report. Di sini itu untuk sales reportnya itu untuk laporan penjualannya. Di sini kita paling pertama outputnya itu laporan penjualan, biar rapi, sekali lagi biar rapi. Terus di sini if not total sales report, kalau nggak ada laporan penjualan, kalau belum ada laporan penjualan, nanti akan di print belum ada penjualan. Terus abis itu di sini ada grand total, total item sama item summary. Di sini itu untuk ngejelasin laporan yang keberapa, terus total itemnya itu berapa, sama item yang terjual itu udah berapa gitu, dikasih tahu. Grand totalnya itu untuk total keseluruhan yang hasil dari penjualannya itu udah berapa gitu. Di laporan penjualannya ini dikasih tahu begitu. Terus abis itu di baris ke-76 di sini ada print detail penjualan.
detail penjualan ini untuk di baris 77 for report in total sales report. Ini maksudnya untuk kita masukin ke variabel total sales reportnya itu sendiri. Terus di sini ada print ID transaksi. Nah, dia ngeprint laporan penjualannya ini. Jadi yang akan muncul di laporan penjualan itu adalah ID transaksinya, terus tanggal sama detail barangnya itu sendiri. Baris 80 ini ada for item in report barang. Ini maksudnya kita manggil data barang itu. Setelah di print akan keluar detail barangnya itu, kayak nama itemnya, terus jumlahnya berapa, terus harganya sama total harganya gitu. Terus sekarang kita masuk ke program menambahkan jumlah item per barang. Nah, di sini di baris ke-84 di sini ada if item nama in item summary, maka nanti kayak dia itu masukin detail barang-barangnya ini ke variabel nama 96, yaitu rincian barang terjual. Terus for item name summary in item summary items. Terus di sini print kayak rincian penjualannya gitu. Di sini program rincian penjualannya akan dikasih lihat gitu. Kita akhirnya masuk ke menu utama. Menu utama ini kita pakai perulangan while. Di sini kita cetak opsi-opsi yang akan keluar sebelum dilakukan programnya itu. Misalnya nanti penggunanya itu mau pilih, kan di sini ada 4 opsi. Nah, di opsi pertama kan ada input penjualan. Jadi nanti kalau penggunanya itu milih input penjualan, jadi nanti jumlah barangnya gitu-gitu yang akan dimasukkan ke dalam data itu yang akan keluar saat dipilih opsi input penjualan. Terus tapi nanti kalau kalau penggunanya itu memilih nomor 2, itu kan nomor 2 itu opsinya adalah cetak struk penjualan. Jadinya yang akan keluar adalah struk dari barang yang sudah diinput di atas gitu. Tentu saja menggunakan kode yang sudah keluar saat input selesai. Terus jika pengguna memilih opsi ketiga, yaitu laporan penjualan, ya yang akan keluar adalah laporan penjualan. Kalau penggunanya itu milih opsi 4, yaitu keluar, nanti programnya itu akan mengeluarkan output keluar dari program terima kasih gitu. Terus kalau penggunanya itu milih angka selain 1, 2, 3 atau 4, maka outputnya adalah pilihan tidak valid, coba lagi. Nah gitu. Jadi walaupun penggunanya itu typo, dia nggak akan bisa keluarin program yang akan dia inginkan itu. Jadi dia tetap ada pemberitahuan bahwa pilihan yang dia cari itu tidak valid karena tidak ada dalam program yang ada hanya 1, 2, 3, dan 4. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja dari program ini. Nah, jadi di sini setelah kita klik tombol run, langsung akan keluar di sisi pojok kanan bawah menu dari programnya. Terus kalau kita pilih menu 1, yang akan keluar adalah input penjualan. Nah, sekarang kita tinggal isi aja barang-barang yang akan kita masukkan ke dalam data. Contohnya di sini sikat gigi. Nah, di sini juga sudah ada. Kalau mau ada tambahan barang, tinggal klik Y. Nah, tinggal dimasukin lagi data-data barangnya sama seperti yang awal gitu. Tapi nanti kalau sudah tidak ada tambahan barang lagi, tinggal di enter aja atau klik end, terserah, bisa, dua-duanya bisa. Bisa kita lihat di situ setelah kita menginput barang, kita otomatis diberikan kode transaksi. Nah, kode transaksi ini yang akan kita gunakan untuk mencetak struk nanti. Langsung saja kita pilih nomor 2, terus kita masukkan kode transaksinya. Nah, di sini setelah kita masukkan kode transaksi, struk penjualan akan otomatis keluar dengan kode transaksi yang kita input.
Di dalam struk di sini ada tanggal, ID transaksinya, terus barangnya, berapa item yang terjual, dan totalnya berapa. Sekarang kita lanjut aja ke menu yang ketiga, yaitu laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan ini ada detail barangnya, detail penjualan, terus ID transaksi, tanggal transaksinya, terus ada juga rincian barang yang terjual. Nah, di sini rincian barang yang terjual kan baru ada 2 tuh, karena transaksinya baru ada 2 tadi. Terus di sini ada juga total transaksinya, terus total barangnya berapa, terus total penjualannya juga ada, dikasih lihat di situ. Setelah kita memilih opsi 4, tentu saja kita akan keluar dari program. Tetapi, jika kita memilih selain 1, 2, 3, atau 4, nah akan keluar pilihan tidak valid, coba lagi. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.